Skema kasus Bank BRI itu kini terungkap. Tolong diam-diam saja. Nah, kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBR ini yang kenapa kok nggak jadi terbang dan dia turun. Itu ada skema apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh ada maksud apa dan kira-kira kapan terbangnya? Ya. Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumbernya dari sini ya. Nah, ada maksud apa sih Pak Firman? Kenapa kok saham BBR itu sangat fenomenal? Nah, di sini ya. Kita dapatkan sumber informasinya dari Bareksa bahwa ada prediksi dividen jumbo tahun 2025 ya di saham BBR ini. Makanya saham BBRI ini tuh dikocok-kocok. Hari ini tanggal 29 Januari pukul jam 15:10 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ungkap ya itu semua mengenai bahwa saham BBR itu kenapa sih Pak Firman? Ya, ini diapain? Apalagi saya ini masuk jumbo, ya bukan 1 juta atau 2 juta lagi, ya tapi banyak Pak Firman. Apalagi terkait mengenai dari beberapa opini ya yang beredar di masyarakat, apalagi dari beberapa influencer yang menjadikan saya khawatiran. Tenang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir, kita akan ungkap ya mengenai kasus dari saham BBR itu seperti apa sih yang bikin Bapak Ibu itu dakdikduk. Halo, siapa yang dakdikduk ya, seperti itu. Oke, kenapa kok saham BBR itu diturunkan? Ya, biasa ya, ini adalah sebuah anomali ketika besok mau liburan ya, libur panjang ya, pas waktu hari Jumat ya kemarin. Ini memang sengaja diturunkan. Siapa yang menurunkan itu ya block trader ya. Jadi mereka menyimpan uangnya ya atau dijadikan untuk cash ya. Jadi seperti itu. Nanti ketika besok mulai dagang lagi ya mungkin akan rame kembali. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman yang memborong di saham BBR ini sehingga saya itu ketakutan ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa saham BBR itu turun maksimal ya pada tanggal 24 September ya kemarin sampai tanggal berapa ini 16 ya Januari bahwa saham BBR itu diturunkan ya. Ini itu sebenarnya ada yang masuk jumbo ya. Kok bisa masuk jumbo padahal kan aslinya jualan terus. Nah, ini sudah diungkapkan sama direksi ya. Direksi Bank BRI itu siapa namanya? Ya. Nah, di sini Om Sunarso. Ya, kok panggilnya Om Pak Firman? Ya, dia itu apa namanya? Memborong ya saham BBRI ya senilai 210.000 saham. Kenapa kok direksinya ini tuh optimis memborong? Ya apalagi borongnya agak gede ya. Berapa sih borongnya? Sekitar 882 juta ya di saham BBRI. Nah, ini yang menjadi sebuah riset penelitian saya mengenai dari saham BBRI ini, kenapa kok bank konvensional itu tumbuh di Indonesia. Ini mereka triknya itu seperti apa? Apakah ini itu apa namanya bisa untuk menjadi tolak ukur bagaimana sih triknya, kenapa kok bisa saham BBR ini tuh jumlah nasabahnya banyak ya seperti itu. Nah, kita akan cek dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang akan kita ungkap ya, di sini ya. Setelah saya lihat ya bahwa saham BBR itu ada yang memanfaatkan momentum ketika orang-orang itu panik selling ya, ikut-ikutan atau FOMO. Jadi sekelas kayak ZP sama AK itu justru memborong jumbo ya, jumbo. Nah, ini kalau kita
Kalau saya ulas ya, pada tanggal 10 sampai tanggal 15 Januari, di saat saham Bank BRI ini tuh bottom banget di area sini tuh, yang borong Jumbo. Nah, ini yang borong ini tuh bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu semuanya. Ya, ini bukan kaleng-kaleng, broker yang dipakai ini kelas. Ya, jadi ini broker-broker yang dipakai ya sama orang-orang yang dompetnya tebel ya Bapak Ibu ya. KZP, AK, YP, YO. Udah itu komplotan. Ya. eh, Terkait mengenai hal ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi. Makanya di kelas kami itu mereka yang berangkat kenal investasi dari Pak LKH, dari apa namanya, dari beberapa YouTuber yang mengenal investasi, karena notabene mereka itu berangkat ya bukan dari akademisi, ya mereka saya bina ya, seperti itu. Ini loh, kalau kalian itu berpatokan kepada Pak LKH atau yang lain sebagainya, ini alat-alat yang dipakai. Nah, mereka itu tak kasih tahu alat-alatnya ya, seperti itu. Makanya ketika melihat saham BBRI turun itu mereka nggak panik. Loh, nggak kepanik gimana Pak Firman? Orang saham BBRI kan aslinya turun terus nih. Ya, banyak ya yang bikin khawatiran kita atau teman kita atau rekan kerja kita atau pimpinan kita. Wah. Ya, banyak sekali ya pas waktu itu. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, di luar sana itu ya kayak gitu. Yang namanya industri ini yaitu adalah industri kapitalis, isinya adalah mereka orang-orang yang punya kepentingan ya, seperti itu. Kenapa kok punya kepentingan Pak Firman? Ya mereka pengen nyerok banyak, makanya tak suruh untuk diam-diam saja. Nggak apa-apa, channel ini tuh subscribernya 18.000 orang ya, karena kan di luar sana banyak sekali yang nggak ngerti mengenai mekanisme seperti ini ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita cermati memang ya nettingnya totalnya itu dia net sell. Ya, net sell. Nah, orang-orang itu melihat jadi Pak Firman ini kan dia net sell. Ini kok katanya masuk. Datanya dari mana? Seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, ini tuh kalau kita lihat secara asing ya, jadi itu secara global ya, secara global. Nah, pertanyaannya itu mereka itu apakah satu tujuan? Ya, satu tujuan dalam artian gimana? Kalau misalkan mereka itu pakai AK dan mereka block trader, ya ini yang perlu diwaspadai. Pertanyaannya kan mereka kan punya beberapa akun yang digunakan, ya ini ya disampaikan sama direksi dan juga Pak siapa itu yang konglomerat dari Surabaya yang punya Chat Avian, yaitu investor kita itu sukanya ini apa namanya, yang saham-saham yang di situ nggak fundamentalnya nggak bagus, terus likuiditasnya dia digoreng, itu mereka sukanya di situ. Ya. Nah, saya katakan memang betul Bapak Ibu semuanya ya, karena mereka itu ya berangkat mengenai industri pasar modal ini bukan benar-benar dari keuangan. Ya. Jadi mereka itu pensiunan punya uang besar atau mereka punya uang besar ya, bukan dari pensiunan atau dari usaha. Wah, daripada kita bisnis apapun collab ya lebih baik di situ. Nah, mereka itu cari caranya lewat mana? Di YouTube. Problemnya ya, mereka kenal itu ya bukan dari pakarnya. Loh, bagaimana saya harus mengenal pakarnya Pak Firman? Ya, karena ya di sini suatu hal yang menarik ya, seperti itu. Makanya banyak para subscriber kami itu menuntut saya untuk bikin kelas ya, alat-alatnya apa sih Pak Firman, biar kita itu bisa tahu saham-saham yang bakal terbang untuk besok dan bagaimana cara kerja pasar modal itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, makanya mereka itu tak bikinkan kelasnya di sini. Jadi bukan inisiatif dari saya. Jadi di sini tuh saya sebagai memerantarai agar apa, Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten
Dan ketika beli itu ya bukan dari katanya-katanya, tapi benar-benar dari pure kalian investasi, kalian mengelola dana kalian, dan kalian itu cuman secara konsisten, ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita cermati ya bahwa mereka itu biasanya kalau asing ya Bapak Ibu semuanya ya, ini tuh fund manager. Ya, fund manager yang dagang di saham BBRI ini. Ya, kenapa Pak Firman? Ya kan biasanya mereka tuh rolling, masuk kanan keluar kiri. Ya, masuk kanan keluar kiri itu apa maksudnya? Ya mungkin saya jelaskan di kelas kami ya, nggak etis kalau saya sebutkan di sini. Jadi seperti itu, ya. Orang-orang kita itu melihat kalau di sini ya dia jualan, ya jualan, tapi ya bukan hanya itu. Ya, ini. Nah, terus apa lagi Pak Firman? Nah, di sini kalau kita dapatkan ya sumber datanya dari Bloomberg. Ya, Bloomberg bacanya apa ya? Bloomberg. Ya, seperti ini. Nah, ini ada sebuah fakta yang mengejutkan. Apa sih Pak Firman? Nah, ini ya, ini adalah akunnya Bloomberg. Ya, kalau kalian ingin berlangganan ya agak menguras. Ya, jadi kalian tuh di cost check ya sekitar 30 juta per bulan. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau saya bacakan ya bahwa estimasi ya untuk dividen di saham BBR itu mencapai 404.000. Ya, 404.000. Ya. Ini untuk dividen yang nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa kok saham BBR itu diturunkan? Kok diturunkan? Jadi di markdown, ya istilah halusnya ya. Seperti itu, mereka mengincar ini. Ya. Nah, kita hitung saja bahwa dividen finalnya di saham BBR itu senilai 135. Ini diambilkan ini. 404. Kira-kira berapa? Ya sekitar 270 berapa ya? Seperti itu. Nah, di sini ada riset yang sangat signifikan bahwa ternyata saham BBR itu nanti ya ini selesai segini 413. Estimated rate-nya 7,5%. Ya. 413 dikurangi 135. Jadi kira-kira berapa ya? Estimasinya ya seperti itu. Ini sama nggak sama kayak di Bloomberg ya. Di Bloomberg itu dia memprediksinya segini. 404. Ya, nothing lah ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah untuk investasi ya, seperti itu. Nah, kenapa kok saham BBR itu sangat fenomenal Pak Firman? Ya karena orang-orang itu ya kepengen nyerok dari saham BBRI. Tujuannya untuk apa? Ya untuk jangka panjang. Ya seperti itu. Kenapa kok mereka itu investasi jangka panjang? Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya bahwa saham BBR itu dia itu karakternya adalah uptrend. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ya, tapi ini disclaimer ya Bapak Ibu, kita nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli. Silakan Bapak Ibu sisakan dana untuk investasi di saham BBR ini. Ya, seperti itu. Wah, ini orang-orang ini Pak Firman ini kayaknya mengajak nih. Enggak. Jadi kalau kalian itu tujuannya untuk investasi jangka panjang dan di situ uangnya itu super dingin, masuk saja. Ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena untuk saham BBR itu ini termurah dan kemarin itu sudah digocek ya, sesuai dengan prediksi saya bahwa saham BBR itu akan digocek ya, digocek di harga 3.800. Di situ nanti akan ada tekanan seperti ini. Ya. Jadi psikologisnya benar-benar waduh, seperti itu. Dan ada ya yang cut loss sampai 400 juta. Seperti itu yang nggak tahan. Tapi kalau di situ sudah bermain, kok bermainnya. Jadi sudah investasi di saham BBR sejak lama mengenai karakter ya atau pola dagangnya bandar di saham BBR itu so far ya enak. Enak dalam artian ya mereka ya fine-fine aja, nggak perlu khawatir. Ya, seperti itu. Jadi mereka terus memborong.
ya, seperti itu. Nah, kenapa kok saham BBRI belum dibangkitkan? Nah, kalau kita lihat ya bahwa saham BBRI itu fundnya ini tuh belum mulai bekerja. Belum mulai bekerja dalam hal ini bagaimana? Belum adanya inflow, ya, seperti itu. Nah, ketika ada fund masuk, ya, fund manager ya atau big money, ya, yang dananya besar, jadi mereka itu nanti untuk stok RSI-nya itu dia akan sinyalnya itu akan naik ke atas, ya, di sini. Jadi mereka untuk saat ini ya cuman ya nabung, diem seperti itu. Ya kenapa? Ya karena mereka ya pakai bener-bener uang dingin. Sembari mereka itu kumpulkan barang, ya gimana caranya orang-orang itu biar bisa cut loss seperti itu. Wah, untuk teknik kayak gini itu sudah lama ya, teknik seperti itu. Ketika ada saham yang bagus diturunkan terus mereka masuk, itu ini teknik sudah lama ya, seperti itu sejak tahun berapa tahun yang lalu ya, seperti itu. Nah di sini ya untuk saham BBRI ini. Nah kenapa kok saham BBRI itu turun Pak Firman? Ya mereka asingnya itu dia jualan ya sebagian, tapi mereka itu justru masuk kembali. Nah ini juga disampaikan sama Pak Tanoko ya, Bapak Ibu pasti kenal ya, konglomerat dari Surabaya yang punya Avian, itu mereka satu pemikiran dengan saya ya, seperti itu. Sebelum Pak Tanoko itu diskusi dengan ini kan kalau kalian itu ngikuti channel ini, kalian pasti mengamati ya bahwa yang saya katakan mereka itu biasanya rolling ya, keluar kanan masuk kiri ya. Jadi diacak-acak psikologis para investor pemula ya, yang benar-benar awam, mereka nggak tahu, mereka beli saham bukan bukan dari dasar keilmuan, hanya ikut-ikutan, 100% pasti mereka psikologisnya kena ya, seperti itu. Banyak sekali ya yang akhirnya yang mereka itu belinya ikut-ikutan, ketika masuk di kelas kami mereka itu langsung yang ngerti, oh kayak gini ya Pak Firman ya, seperti itu. Wah masuknya agak gila-gilaan ya, seperti itu. Ini untuk saham BBRI. Jadi pertanyaannya, apakah saham BBRI itu akan aman Pak Firman? Aman ya, aman. Nanti di sini ada sebuah event ya, event saham BBRI ya. Eventnya itu apa? Bahwa dia itu nanti akan bagi dividen ya. Dividennya berapa ya tadi ya, estimasinya sekitar 400. Kalau kita lihat untuk saham BBRI, kalau kita lihat ya, itu dia bagi dividennya itu di bulan apa sih Pak Firman? Ya, di sini ya, kalau kita lihat bahwa saham BBRI itu dia akan bagi di bulan Maret. Besok Februari, Maret, sebulan lagi. Waduh, siapa yang mau minjemin saya? Pingin borong ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan untuk borong Bapak Ibu yang dananya super jumbo, atau di situ Bapak Ibu punya perusahaan ya, silakan bisa untuk masuk saja, sembari melakukan inovasi ya. Tapi Bapak Ibu sudah punya pasif income di saham BBRI, yang notabene nanti bahwa saham BBRI itu dia akan diangkat ya, seperti itu harganya. Makanya kemarin bahwa saham BBRI itu dia menciptakan sebuah prestasi ya. Ini prestasi yang agak menggiurkan ya bagi saya. Kenapa? Bahwa saham BBRI itu sehari itu bisa terbang 7,6%. Ya, bahkan alumni saya yang sudah ikut ya setahun lebih, Pak ini agak gila Pak Firman. Kenapa? Karena untuk bandarnya ini tuh super gila, super gimana? Nah, biasanya untuk saham BBRI itu terbang paling maksimal 3-4%. Ini 2 kali lipat. Ya. Di harga 400, nah ini naiknya 7,63%, dan pas di video tanggal 14 saya sudah katakan bahwa saham BBRI akan terbang, dia akan terbang beneran
Nah, siapa yang kena impactnya? Ya mereka-mereka yang di bawah ini. Ayo, siapa yang kena impact itu? Ya pasti sudah cuan ya. Nah, Pak Firman nggak ngambil, jadi ya itulah rezeki kalian ya, seperti itu, yang setia menonton channel ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, pertanyaan, kenapa kok saham BBRI sangat fenomenal Pak Firman? Dan kenapa kok saham BBRI ini disukai asing? Dan asing bikin ya apa namanya, khawatiran bagi para investor retail. Apa sih ciri khasnya dari saham BBRI? Nah, kalau kita ketahui ya bahwa net income, pendapatan bersih loh Bapak Ibu ya, di saham BBRI itu meningkat. Yang tadinya 19,2 triliun kini naik menjadi 45,0 triliun kuartal ketiga. Kuartal keempatnya sudah keluar belum? Oh, belum. Ya, seperti itu. Nah, di sini. Nah, makanya direksinya itu siapa namanya? Si ini ya, Pak Sunarso. Ini adalah sebuah model terbaru ya, yang setelah saya forecasting. Apa itu forecasting? Jadi dicek datanya, kenapa kok saham BBRI ketika krisis itu kok dia bisa mendapatkan keuntungan? Apakah ini itu manipulasi data ataukah dibikin-bikin atau gimana? Ternyata Bapak Ibu, mereka itu melakukan inovasi. Mereka itu belajar dari pinjol. Ya, kasus pinjol yang marak kemarin ya Bapak Ibu ya, bahwa pinjaman dana 2 juta sampai 5 juta dan itu proses pencairan itu mudah. Jadi mereka itu pelajari kasusnya ya, seperti itu. Setelah pinjolnya itu diberantas, oh ternyata orang-orang masyarakat Indonesia itu sukanya ya seperti itu. Ya. Makanya Pak Sunarso ini tuh membuat sebuah model ya, model itu apa Firman? Trik inovasi ya. Jadi industri keuangan itu ada berbagai macam caranya ya. Mungkin Bapak Ibu kenalnya utang atau pinjam. Jadi ada sebuah model ya, model bisnisnya di saham ini ya, di Bank BRI ini tuh mereka membuat sebuah pinjaman yang senilai kayak gitu. Nah terus Pak lah, kalau misalkan gagal bayar gimana? Tenang aja, mereka pakai asuransi. Oh, ini yang menjadikan sebuah apa namanya, kenaikan di saham BBRI ini. Nah, terus mereka itu disebar ya, partial atau banyak sekali ya, seperti itu ya. Jadi kasusnya ya sama kayak pinjol tapi dirubah ya. Dan terima kasih juga kepada pinjol-pinjol yang kemarin sangat fenomenal ya. Jadi kasus tersebut itu digunakan oleh beberapa peneliti, para dosen itu untuk membuat sebuah model. Nah, mereka itu pakai itu. Termasuk ya Pak Firman selalu bikin model ya, seperti itu ya. Iyalah, sekali bikin riset kan nggak main-main ya bonusnya seperti itu ya, karena seperti itu. Nah, makanya di sini kenapa kok saham BBRI itu NPL-nya itu kecil ya, seperti itu. Jadi ada penanganannya. Nah, ini mungkin bagi para perbankan syariah atau yang punya apa namanya, koperasi kecil ya, mungkin bisa menerapkan kebijakan itu ya di saham BBRI ini, di apa namanya, segmentasi Bank BRI ini ya. Kalau di syariah itu mungkin kalian bisa pakai ya tafakul ya, jadi seperti itu mungkin bisa dijaminkan seperti itu ya. Jadi kalian sebar di masyarakat yang menengah ke bawah, di UMKM itu nanti kalian bisa kerjasama. Nah, inilah yang mungkin apa namanya, yang menjadi saham BBRI itu kuat ya, seperti itu. Kenapa kok bisa demikian? Karena ada yang kata juga bahwa hati-hati loh, saham BBRI itu bisnisnya itu di masyarakat menengah kecil atau mikro sekarang itu nggak bisa tumbuh. Seperti itu kata siapa? Ya. Nah, makanya untuk saham BBRI itu ya Bapak Ibu ya, kinerjanya paling epic. Karena apa? Dari net income-nya itu tumbuh. Nah, dibandingkan kayak BBCA, wah BBCA 41 triliun, terus BMRI 42, terus BBNI ya 16,3, BRIS 5, BNGA 5 triliun. Ya, ini kan yang jumbo ini ya, itu. Terus yang kedua, apalagi Pak Firman, kenapa kok ini mendongkrak ya?
itu bahwa saham BBRI itu dia belajar dari Bank BCA, bahwa Bank BCA itu mendapatkan keuntungan dari apa? Dari nilai transaksi nasabahnya, ya seperti itu. Mereka memiliki jumlah nasabahnya paling tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat ya bahwa nasabah Bank BRI itu mencapai 70 juta orang. Ya, jadi yang mendownload Brimo itu nilainya 70 juta orang. Dan kalau kita lihat dari Bank BCA, salah kok BCA. Ya, ini ya. Kalau kita lihat untuk Bank BCA itu nasabahnya ada berapa sih? Ya, sekitar 40 juta. Dan kalau kita lihat BMRI ya, berapa sih? Nah, Mandiri ada berapa? 23 juta. Makanya saham BBRI itu mereka mendapatkan dari nilai transaksi ini. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok demikian? Bapak Ibu kalau punya Brimo ya, Brimo Mobile ya, coba cek notifikasinya berapa itu. Ya, itu per bulannya kalau nggak salah di atas 10.000 lah. Kalikan nasabahnya yang download itu berapa juta tuh. Nah, itu nanti diakumulasikan di situ. Cuman itu bukan secara global, tapi dari pendapatan lain-lainnya. Makanya untuk saham BBRI itu signifikan pendapatannya. Nah, ini kinerja Pak Sunarso ini itu sangat epic ya Bapak Ibu ya. Beliau itu membuat inovasi ya, dan mungkin untuk perbankan syariah boleh belajar ya, tapi kalian ini ya apa namanya, produknya itu ya sesuaikan dengan yang syariah seperti atau tafakul ya, atau itu ya, itu kalian bisa berkolaborasi. Nah, inilah hebatnya ya konvensional hidup di masyarakat mayoritas muslim. Kenapa kok apa namanya dia itu survive ya seperti itu ya, karena melakukan sebuah inovasi atau terobosan ya seperti itu. Nah, bayangkan coba ya, ini ya mengenai dari bisnisnya saham BBRI. Jadi channel ini beda ya sama di channel-channel sebelah ya, karena mengungkap beberapa kasus yang terdalam ya seperti itu. Oke, agak barbar ya enggak Bapak Ibu. Kalau barbar bilang ya, sebenarnya kalau ini itu kasus seperti itu biasanya saya ungkapkan di grup privat ya seperti itu, biar apa namanya nggak mengganggu ya kehidupan di market seperti itu. Oke, terus yang kedua ya, yang selanjutnya bahwa saham BBRI itu dia masuk di kategori LQ45 dan juga Kompas 100. Ini itu apa sih Pak Firman? Wah, ini Pak Firman itu selalu bikin kontennya itu berulang-ulang. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya memperhatikan bagi para yang benar-benar nol ya, mereka yang nggak ngerti atau mereka yang baru ngelihat channel ini. Jadi mereka itu biar bisa mengerti literasi keuangan khususnya di bidang pasar modal. Jadi tujuannya LQ45 ini itu apa? Jadi bursa kita itu Bapak Ibu semuanya ya, bahwa ada tim yang apa namanya riset ya, sekitar 700 atau 800 emiten atau perusahaan yang melandai di Bursa Efek Indonesia, bahwa saham BBRI itu masuk di kategori LQ45 ya, jadi liquid, transaksinya jumbo. Jadi Bapak Ibu yang mungkin asetnya di atas 1 miliar ya, tradingnya di saham-saham seperti ini, jangan di saham-saham yang gorengan ya seperti itu. Apalagi di situ volumenya kecil kok sahamnya naiknya persentase. Apalagi Bapak Ibu itu melihat ya sebuah apa namanya konten, wah saya kalau dapat di sini itu masuk dari uang sekian bisa jadi berapa miliar, 1:1000 ya, 1:1000. Nah, kalau di saham BBRI itu bagaimana Pak Firman? Jadi ini itu liquid, jadi yang bisa dapatkan keuntungan itu bukan satu atau dua orang saja, tapi banyak ya seperti itu. Nah, makanya untuk saham BBRI itu saya lakukan untuk caranya dagang cepat, dagang nyantai, dan juga untuk investasi saya bisa cuan semua di saham BBRI ya, termasuk bagi para alumni kami nih yang di bawah ini yang selalu untung ya. Bagi para netizen yang mungkin nggak bisa mengikuti channel ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalian perlu belajar lagi, dan setidaknya psikologis kalian itu sudah mulai bisa tertata ya
seperti itu. Nah, kalau kita simak mengenai dari saham BBRI itu, wah, ada yang baru. Ya, di sini untuk Yuanita Investment Consultant menyarankan untuk buy. Targetnya 6.800. 62% ya. Terus JP Morgan 4.600. Wow. JP Morgan loh ini. Morgan Stanley, Fardana Sekuritas 5.000. CG Internasional 5.000. Nah, satu sisi untuk JP Morgan ini di 4.600, dan kalau kita lihat untuk Mandiri Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas itu 6.000. Kenapa sih Pak Firman ketawa kalau beli saham Mandiri Sekuritas? Jadi kalau Mandiri Sekuritas itu yang borong itu adalah nasabah prioritasnya Mandiri. Ya, seperti itu. Jadi untuk investor yang awam-awam ya mungkin bukannya mungkin ya di sekuritas lain ya. Jadi seperti itu. Karena banyak kok ya yang masuk di kelas kami dari nasabah prioritasnya Mandiri, BRI, Bank BCA ya, dan dari luar juga masuk di kelas kami. Mereka juga ikut belajar ya. Di sini saya bukan hanya untuk menggurui, tapi juga membimbing mereka. Ya, harapannya apa? Jadi mereka ketika beli itu biar nggak ikut-ikutan, nggak selalu boncos. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya. Ini ya, jadi target saham BBRI di 6.800. JP Morgan di sini ya. Seperti itu. Oke, bagaimana arahnya BBRI? Uptrend. Ya, uptrend. Pak Firman, bisa nggak turun ke 3.000? 3.000. Katanya mau turun ke 3.000. 3.000 ya. Saya sih pingin kayak gitu. Pertanyaannya, ketika saham BBRI turun itu nggak usah saya sampaikan lah di sini. Ya, kayak gini. Ya, ini. Nah, di sini ya dia itu sudah berada di MA20. Jadi saatnya untuk Bapak Ibu itu untuk beli di saham BBRI ya, seperti ini. Nah, kira-kira siapa sih yang memborong jumlahnya banyak Pak Firman pada tanggal 9 sampai 24 ini tuh siapa? Penguasa di saham BBRI. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Ada AK, CC, YP, ZP. Mereka borong 14, ini ya. Dan yang bikin resek itu siapa? Ya, ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang bikin resek juga tim mereka AK ini. Ya, jadi biasalah Bapak Ibu, ini dilakukan oleh beberapa aset manajemen. Jadi para big money ya, yang mereka itu tahu sudah lama di market, biasanya rolling. Bahkan untuk saya sendiri itu kalau bikin satu sekuritas itu bisa jadi 4 atau 5. Ya, seperti ini ya. Ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk Bapak Ibu yang notabene ketakutan nanti bakalan terbang, nggak, pasti akan bakal terbang, dia akan digas kembali ya, seperti itu. Oke, langsung saja Pak Firman, bagaimana untuk strategi di saham BBRI? Kapan saya untuk beli? Nah, di sini Bapak Ibu ya, berhubung subscriber kami itu komunitasnya banyak ya. Mereka yang sukanya investasi, mereka yang sukanya untuk swing itu beli hari ini nanti jual beberapa bulan. Ada yang mereka sukanya scalping. BBRI untuk scalping Pak Firman ya. Ini saya jadikan untuk scalping. Ya, ketika ada inflow ya masuk ya, saya juga scalping. Tapi kalau di situ nggak ada inflow ya saya nggak scalping. Oke, kita ke investasi dulu ya Bapak Ibu ya, yang tujuannya adalah untuk jangka panjang. Ini strateginya. Ya, ini ada 2 model ya, yang silakan bisa dipilih. Kebetulan saya juga mempraktekkan ya, dan ini saya nggak ngajak kalian ya untuk jual atau beli. Jadi kalian bisa tunggu dulu dia koreksi di harga 4.130,
terus di harga 4164 dan juga support kuatnya ada di harga 4110. Menarik jika saham BBRI itu menurun di harga 4035 dan juga di harga 3800. 3800. Apakah mungkin? Kayaknya enggak deh, enggak. Dia paling di harga 4000 sudah diganjel. Ya, seperti itu. Ya, caranya bagaimana Pak Firman? Apakah saya itu bisa nyicil atau ditunggu? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Silahkan Bapak Ibu itu tinggi pilih. Kelebihan dari kalian itu nyicil, kalian itu akan mendapatkan yang namanya harga dimanapun. Tapi kalau kalian tunggu, misalkan Pak Firman, saya pinginnya kayak mak-mak, nunggu di harga 4035, monggo silahkan, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah kalian nanti yang akan nunggu, kalian akan dapatkan yang namanya best price, boleh, ya. Itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya, kalau kalian itu nyicil, ya, kalian akan nggak bisa amunisi, ya, ambisius, psikologis masuk terus. Seperti itu, habis amunisinya, tapi nggak apa-apa, nothing, ya, karena saham ini tuh saham yang bagus, yang sangat liquid, ya, seperti itu. Nah, kekurangannya kalau kita itu nunggu, ya belum tentu dapat, ya, jadi seperti itu, ya, silakan sesuaikan. Nah, kebetulan saya sendiri ya praktek semua, cuman ya saya mempunyai trading plan ya Bapak Ibu ya, saya konsisten dan mereka saya kerjakan sendiri-sendiri kepentingannya. Seperti itu. Targetnya di mana Pak Firman? Ya, silakan kalian bisa jual di harga 4236 dan juga di harga 4387 serta di harga 4607 kalau kalian itu gak sabar. Kalian boleh tiktokan atau cuan bungkus, nothing. Silahkan sesuaikan trading plan kalian. Atau enggak kalian bisa jualan di harga 4867. Kalau kalian sabar banget, ya mungkin kalian bisa jualan di harga 6.450 dan juga di harga 7.000 serta di harga 10.000 ya di saham BBRI ini untuk jangka panjang. Seperti itu, silahkan sesuaikan. Pak Firman, untuk yang trading yang pakai margin di saham BBRI bagaimana? Oke. Kalau kalian itu pengen dagang ya di saham BBRI, ya mungkin tiktokan ya, ini ada sebuah gap ya, kalian bisa tunggu dulu dia koreksi ya, maksimal di harga 4159 lah. Nanti kalian bisa jualan di harga 4258 serta di harga 4340. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Jadi ini yang dilakukan oleh yang pakai margin ya. Jadi bisa menggunakan teknik yang seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Ingat, saya nggak pakai admin. Ya, jadi kalau misalkan bukan nomor ini, itu berarti penipuan. Ya, bukan saya. Ya. Ini sudah ada kasus 5 orang ya yang mengatasnamakan saya. Ingat, saya nggak pakai admin, langsung saya pribadi ya, seperti itu. Nah, setelah kalian itu nanti japri di nomor ini, nanti kalian akan dikirim sama link saya. Ya, ini ya, Bitly Class Pak Firman, ini link Google Drive. Nah, di sini untuk beberapa segmentasi kelasnya seperti. Nah, di sini Bapak Ibu ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Februari angkatan ke-16. Ya, wah, ada 16 ya. Itu cuma 900.000 saja. Kita hanya buka 10 orang saja. Kebetulan tinggal sisa 2 orang. Silakan bisa registrasi sekarang sebelum harganya itu naik. Nanti ketika menjelang itu nanti harganya normal. Silakan Bapak Ibu segera untuk registrasi ya, karena mau penuh ya. Jadi seperti itu. Nah, apa saja yang saya dapatkan? Kalian kan dapatkan 16 materi, nanti alat-alatnya yang dipakai untuk mengetahui saham yang bakal terbang itu seperti apa. Nanti juga ada prakteknya ya. Jadi seperti itu. Itu selama 1 bulan 16 kali pertemuan dan itu secara online ya, seperti itu. Cuman ya kelasnya terbatas seperti itu. Nah, cuman nggak ada rekomendasinya setiap hari. Nah, untuk level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu adalah untuk rekomendasi saja. Ya, jadi kalian nggak perlu dapat materi, cuman dapat rekomendasi. Silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Kami juga ada. Ya, seperti itu. Kalau yang level 4 ini yang per tahun, 1, 2, 3 itu per bulan. Ya, ingat ya, seperti itu. Pak Firman, saya pengennya yang VVIP atau jamnya itu sesuai dengan jam longgarnya saya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih yang ini.
ya, kelas awal atau medium atau yang pro. Bedanya apa? Kalau yang pro ini tuh unlimited selamanya sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kalau yang medium itu kalian ikut live trading bareng dengan saya selama 3 bulan, rekomendasi materi juga lengkap ya. Ini kalau yang kelas awal itu kalian cuma dapatkan rekomendasi ya, rekomendasi saja selama 3 bulan ya. Jadi seperti silakan Bapak Ibu bisa untuk masuk. Dan untuk kalian yang mungkin punya perusahaan ya, atau kalian punya tim ya, silahkan. Ini juga ada kelas privat. Nah ini yang kelas privat ini tuh yang kita offline ya, ke tempat kalian itu dari rumahnya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, di wilayah Jawa lah seperti itu. Ini kalian bisa pakai ini ya. Ini yang asetnya mungkin di atas 100 juta ke atas, kalian bisa untuk masuk di kelas ini ya. Dan di situ kalian akan dapatkan materi dan juga nanti kita dampingi ya secara online selamanya sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten. Nah, ini juga bagi kalian yang punya aset jumbo juga di atas 1M ya, kalian mungkin punya perusahaan Pak Firman, ini biar perusahaan saya itu meningkat ya, kita juga ada ya kelas privat offline ke tempat kalian. Ini kalian akan dapatkan materi live trading bareng setiap hari unlimited dan juga cara itu kembangin aset, dan nanti kalian itu akan dapatkan alat-alatnya atau PC-nya untuk untuk mendongkrak perusahaan kalian. Dari sisi keuangannya nanti kita akan bantu ya, seperti itu. Jadi tujuan kelas ini itu kita nggak targetkan peserta banyak, itu enggak, cuman yang butuh saja. Kenapa kok bisa demikian? Karena di sini saya sebagai akademisi, saya ingin melihat bahwa perekonomian Indonesia itu tumbuh ya, di seperti itu. Dan di kelas ini tuh bagi orang-orang yang pengen, orang-orang yang butuh, daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau kalian sering ketipu bisnis-bisnis yang kayak gitu, silahkan kalian bisa masuk, sesuaikan dengan keinginan kalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gong Si Facai ya, yang merayakan ya, semoga banyak rezekinya, selalu sehat sentosa. Bye bye semuanya.